dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya, bagaimana tuh? Pengen tahu. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas, seperti Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad, serta Ibrahim al-Imam, yang semuanya mengalami kegagalan, meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu, Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap. Setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar, barulah usaha perlawanan itu berhasil di tangan Abu Abbas. Setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah, termasuk Khalifah Marwan II yang sedang berkuasa. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, orang Bani Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Disebut dalam sejarah bahwa berdirinya Bani Abbasiyah menjelang berakhirnya Bani Umayyah I. Terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain disebabkan, yang pertama, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya. Yang kedua, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab, sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Wah, aku baru tahu. Syukron ya infonya. Eits, gak hanya itu, kita juga perlu tahu tokoh-tokoh, alias khalifah yang menegakkan sistem pemerintahan Islam pada masa itu. Wah, siapa-siapa saja khalifah itu? Sebelum itu, kamu udah tahu nggak perbedaan khilafah dan khalifah? Belum. Kasih tahu dong. Jadi, khalifah itu ialah pemimpin, sedangkan khilafah ialah wilayah yang dipimpin. Nah, berikut khalifah-khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Selama 5 abad pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah ini, tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Mereka itu adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Ia adalah pendiri dinasti Abbasiyah dan menjadi khalifah pertama. Berikutnya dipimpin oleh penerusnya, seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, dan Al-Mu'taz. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Muqtadid, Al-Muqtafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Ar-Radi, Al-Muttaqi, Al-Mustakfi, Al-Muti, At-Ta'i, dan Al-Qadir.
Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Mustazhir, Al-Mustarsyid, Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, Al-Mustadi, An-Nasir, Az-Zahir, Al-Mustansir, dan terakhir Al-Mustansim. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Abu al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Ia merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah pada masanya dari tahun 721 Masehi sampai 750 Masehi. Ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun, mulai tahun 750 Hijriah sampai 775 Hijriah. Ia adalah saudara Abu al-Abbas. Selama pemerintahannya, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya yang bernama Madinat As-Salam, yang kemudian bernama Baghdad. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memunculkan gira dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya telah tumbuh karya sastra. Al-Ma'mun ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'mun adalah anak dari Harun ar-Rasyid. Ia memerintah dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 Hijriah sampai 833 Hijriah. Al-Ma'mun merupakan khalifah yang ketujuh. Harun ar-Rasyid. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya atau The Golden Age of Islam pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia adalah khalifah kelima yang memerintah dari tahun 786 sampai 809. Ia mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Banyak sarjana muslim dan barat yang belajar di kota Baghdad. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya adalah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga pendirian Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penerjemahan karya-karya intelektual Persia dan Yunani. Al-Mu'tasim. Ia memerintah Bani Abbasiyah setelah Khalifah Al-Ma'mun. Selama pemerintahannya, yakini dari tahun 833 Hijriah sampai dengan 842 Hijriah, ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar muslim dan barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika muslim terkenal, yakni Al-Kindi. Sepeninggalan Al-Mu'tasim, secara perlahan-lahan kejayaan Bani Abbasiyah mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik. Tak heran bila kemudian lahir dinasti Buwayhi, Mamluk, dan Seljuk. Wah, banyak ya tokoh yang menjabat pada masa dinasti Abbasiyah itu. Selanjutnya, info yang harus kamu tahu ialah faktor kemunduran dan kemajuan dinasti Abbasiyah. Apa aja tuh? Dengerin ya baik-baik. Yang pertama, kemajuan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah tidak hanya sebagai pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, telah mengubah, menoreh wajah dunia Islam dalam refleksi kegiatan ilmiah. Pengembangan ilmu pengetahuan pada Bani Abbas merupakan iklim pengembangan wawasan dan disiplin keilmuan. Ini bisa kita lihat dari upaya Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun ketika mendirikan sebuah akademi pertama dilengkapi pusat peneropongan bintang, perpustakaan terbesar dan dilengkapi pula dengan lembaga untuk penerjemahan. Lembaga kemajuan dan kegiatan ilmu pengetahuan. Yang pertama, maktab atau kutub dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan,
menghitung, dan menulis serta anak remaja belajar dasar-dasar ilmu agama. Yang kedua, tingkat pendalaman. Para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah atau ke masjid-masjid, bahkan ke rumah-rumah gurunya. Yang ketiga, majelis atau salon kesusastraan, membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang keempat, Badiah, merupakan dusun-dusun tempat tinggal orang Arab yang tetap memperhatikan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Yang kelima, rumah sakit, untuk mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Pada perkembangan selanjutnya, mulailah dibuka madrasah-madrasah yang dipelopori Nizam Mulk pada tahun 456 sampai dengan 485 Hijriah. Beliaulah pelopor pertama yang mendirikan dalam bentuk yang ada seperti ditemukan di Baghdad, Balkan, Naishabur, Hara, Isfahan, Basra, Mausil, dan kota-kota lainnya. Corak gerakan keilmuan bersifat spesifik, kemanfaatannya bersifat keduniaan bertumpu pada ilmu kedokteran. Di samping kajian yang bersifat pada Al-Quran dan Al-Hadis, sedang astronomi, mantik, dan sastra baru dikembangkan dengan penerjemahan dari Yunani. Kemajuan dalam bidang agama. Yang pertama, ilmu dan metode tafsir mulai berkembang. Yang kedua, dalam bidang hadis pada zaman ini mulai diklasifikasikan secara sistematis dan kronologis. Yang ketiga, dalam bidang fikih. Yang keempat, ilmu lughat tumbuh berkembang dengan pesat pula karena bahasa Arab yang semakin dewasa. Kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Yang pertama, astronomi. Yang kedua, kedokteran. Yang ketiga, ilmu kimia. Dan yang keempat, sejarah dan geografi. Perkembangan politik, ekonomi, dan administrasi. Pada masa pemerintahan Abbasiyah periode pertama, kebijakan-kebijakan politik yang dikembangkan antara lain. Yang pertama, memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Yang kedua, memusnahkan keturunan Bani Umayyah. Yang ketiga, merangkul orang-orang Persia dalam rangka politik, memperkuat diri. Abbasiyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali. Yang keempat, menumpas pemberontakan. Dan yang kelima, menghapus politik kasta. Dalam masa permulaan pemerintahan Abbasiyah, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan cukup stabil dan menunjukkan angka vertikal. Devisi negara penuh berlimpah-limpah. Khalifah Al-Mansur merupakan tokoh ekonomi Abbasiyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Di sektor pertanian, daerah-daerah pertanian diperluas di segenap wilayah negara. Di sektor perdagangan, kota Baghdad di samping sebagai kota politik, agama, dan kebudayaan, juga merupakan kota perdagangan yang terbesar di dunia saat itu. Di sektor administrasi negara, masa dinasti Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan dinasti Umayyah. Hanya saja, pada masa ini telah mengalami kemajuan-kemajuan, perbaikan, dan penyempurnaan. Faktor intern ialah yang pertama, adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Yang kedua, terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Yang keempat, terjadinya pemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Faktor ekstern ialah yang pertama, berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang. Yang kedua, sebuah pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil menjara semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad. Ya, videonya udah mau kelar teman-teman. Semoga video yang ditampilkan bisa bermanfaat ya buat kita semua. Pasti dong, syukron ya. Oh iya, ilmunya jangan lupa disebar ya, agar kita semua mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.